Kita semua pasti pernah lihat kan, masjid yang super megah, indah, terus setiap Jumat diumumin saldo kasnya ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak, lihat ke sekeliling? Jangan-jangan persis di sebelah masjid megah itu ada tetangga kita yang lagi kelaparan. Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah kontradiksi yang jujur aja cukup meresahkan di jantung komunitas kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari janjinya. Seharusnya kan secara teologi, masjid itu ruang yang paling egaliter. Maksudnya, begitu kita melangkahkan kaki ke dalam, semua status duniawi, jabatan, kaya miskin, gelar, semuanya luntur, jadi nggak ada artinya. Nah, inilah janji ideal dari sebuah masjid. Tapi, ini dia pertanyaan besarnya. Janji itu masih berlaku nggak ya? Karena kenyataannya, bukannya jadi titik nol, banyak masjid modern malah jadi kayak cermin raksasa yang justru mantulin kesenjangan sosial. Bukan lagi jadi tempat di mana semua kasta lebur jadi satu. Oke, bagian pertama, benteng eksklusivitas. Ini masalah pertama yang bakal kita bedah. Gimana ceritanya sebuah rumah Tuhan malah ngebangun tembok? Tembok yang nggak kelihatan, yang secara halus justru ngusir sebagian jemaahnya sendiri. Coba deh lihat kontrasnya. Di satu sisi, janjinya masjid itu kan tempat berlindung buat semua, apalagi yang lagi susah. Di sisi lain, kenyataan pahitnya, masjid malah jadi zona steril, yang cuma terasa nyaman buat mereka yang kelihatan rapi, bersih, dan mapan. Gimana caranya ini bisa kejadian? Lewat yang namanya filter psikologis. Arsitektur yang kelewat megah itu bisa bikin orang minder loh. Terus, tatapan curiga satpam ke orang yang pakainya lusuh, atau pintu yang langsung digembok begitu selesai sholat, semua ini tuh ngirim pesan yang dingin dan jelas. Maaf, tempat ini nggak setiap saat terbuka untuk Anda. Nah, alasannya kan selalu soal keamanan ya kan? Tapi ada argumen yang kuat banget nih. Justru mengunci pintu itu adalah jalan pintas yang nunjukin kalau masjid udah gagal menyatu sama lingkungannya. Keamanan yang sejati itu bukan datang dari gembok, tapi dari komunitas yang berdaya, yang rasa masjid itu rumah mereka bersama. Sekarang kita masuk ke paradoks yang paling bikin garu-garu kepala, yang paling kelihatan mata. Bagian 2, harta melimpah, tetangga lapar. Ya, harta yang numpuk di dalam, sementara di luar ada yang kelaparan. Setiap Jumat, angka fantastis kayak gini diumumin dengan penuh bangga. Seolah-olah numpuk saldo kas itu sebuah prestasi iman. Tapi, coba kita renungkan sejenak. Apa ini beneran sebuah kesuksesan? Atau jangan-jangan justru sebaliknya? Nah, ini dia poin kuncinya. Dana umat yang ngendon di bank itu bukan tanda sukses. Justru itu adalah laporan kegagalan distribusi. Uangnya seolah dipenjara, beku di rekening. Sementara di luar sana, mungkin ada jemaah yang lagi pusing karena utang atau buat makan aja susah. Fenomena ini ternyata ada namanya loh, kapitalisasi kesalehan. Ini tuh sebuah pola pikir di mana masjid jadi terobsesi banget buat ngumpulin aset dan duit. Akhirnya, prioritasnya jadi kebalik. Pengurus jadi lebih takut saldonya berkurang daripada kehilangan kepercayaan dari jamaah yang paling butuh bantuan. Coba kita lihat, anggarannya biasanya lari kemana aja? Sebagian besar ludes buat hal-hal yang sifatnya kosmetik. Renovasi yang nggak mendesak, atau dekorasi musiman yang mahal. Terus, pos buat pemberdayaan umat gimana? Wah, seringnya cuma jadi pemanis laporan aja. Persentasenya kecil banget, menyedihkan. Oke, kita masuk ke masalah ketiga. Kalau tadi uang itu ibarat bensinnya, nah mimbar ini setirnya. Ini bagian yang krusial banget. Siapa sih yang sebetulnya mengontrol narasi yang disampaikan dari mimbar? Dan buat kepentingan siapa? Dulu ya, secara sejarah, mimbar itu ruang sakral buat menyuarakan keadilan, bahkan buat mengkritik penguasa. Tapi hari ini, fungsinya banyak bergeser jadi semacam pasar ideologi. Khutbah diperlakukan kayak produk, pengurus masjidnya jadi kayak manajer konten, yang dicari cuma narasi yang aman, yang populer, atau yang bakal viral. Akibatnya apa? Ya, mimbarnya jadi hambar, jadi tumpul. Isu-isu penting kayak ketidakadilan ekonomi atau masalah sosial sengaja dihindari. Dan yang lebih bahaya lagi, masjid yang harusnya jadi payung buat semua, malah bisa jadi corong buat kelompok tertentu aja. Ini bisa menciptakan sekat-sekat yang justru memecah belah umat. Setelah kita ngomongin sisi gelapnya, mungkin kita jadi mikir, terus gimana dong? Emang ada solusinya? Ada harapannya? Jawabannya tentu saja ada. Yuk kita lihat sebuah model yang berani banget, yang radikal, untuk kembali ke esensi sejati sebuah masjid. Kalau kita mundur jauh ke zaman Nabi, Masjid Nabawi itu bangunannya sederhana banget. Tapi fungsinya, wah jadi jantung peradaban yang hidup dan dinamis.
Paradoks yang kita lihat sekarang ini sebetulnya adalah penyimpangan dari model asli itu. Tapi ada contoh nyata, seperti Masjid Joko Karian yang menunjukkan jalan untuk kembali ke fitrahnya. Di Yogyakarta, ada sebuah masjid yang benar-benar melawan arus kapitalisasi kesalehan tadi, namanya Masjid Joko Karian. Caranya, dengan satu kebijakan yang radikal banget, sengaja mengosongkan saldo kasnya jadi 0 setiap akhir bulan. Modul mereka simple, tapi wow, kuat banget. Begitu kasnya numpuk, dana itu nggak didiemin. Langsung diputer buat melayani jemaah, entah itu buat jaminan beras untuk keluarga miskin, beasiswa, apapun itu. Bagi mereka, saldo besar itu bukan prestasi. Justru itu adalah utang amanah yang harus segera dilunasi kembali kepada umat. Jadi, setelah kita lihat masalahnya dan juga contoh solusinya, akhirnya kita semua dihadapkan pada sebuah pilihan. Sebuah pilihan tentang mau jadi seperti apa masjid di lingkungan kita masing-masing. Jalan ke depannya menuntut 3 hal. Pertama, transparansi radikal. Keuangannya harus terbuka dan harus terus mengalir untuk umat. Kedua, inklusivitas spasial. Ruang masjid harus terbuka untuk semua, jangan ada lagi yang merasa asing di rumah Tuhannya sendiri. Dan ketiga, demokratisasi mimbar. Kembalikan fungsi mimbar sebagai ruang edukasi yang mencerahkan, bukan sekedar panggung hiburan. Inilah cara kita harus mendefinisikan ulang apa itu masjid yang sukses. Sukses itu bukan lagi soal berapa ratus juta yang tersisa di rekening, tapi soal berapa banyak masalah sosial di sekitar yang berhasil dihapus dari daftar setiap bulannya. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini untuk kita semua. Apa yang mau kita wariskan? Sebuah monumen marmer yang megah tapi asing dan bisu bagi perut yang lapar? Atau sebuah ekosistem kebaikan di mana masjid benar-benar menjadi jantung yang memompa kehidupan dan menghidupkan martabat manusia? Pilihannya dan juga tanggung jawabnya ada di tangan kita semua.